wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kita melanjutkan tadabbur kita terhadap surah Hud ya, meskipun banyak yang tidak datang ya karena musim hujan kayaknya. Kita masuk di ayat yang ke-27 kemarin. Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharam mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Kita penting melihat ayat ini sebagai gambaran penolakan terhadap kebenaran. Karena prinsip dasar itu begini Torek, sebenarnya Allah itu menganugerahkan akal sehat kepada kita, apalagi kita dikasih hati yang dia kan sebenarnya seperti hardware saja yang akan plug in dengan kebenaran, kan gitu loh. Jadi misalnya yang namanya magnet ya akan, kalau ketemu logam ya pasti akan nempel lah gitu tuh, karena itu sifat fitrahnya sudah. Nah sebenarnya hati kita itu, semua indera kita ini yang diciptakan oleh Allah ya, mata kita, telinga kita, hati kita, akal kita sebenarnya akan adalah alat untuk mencari kebenaran, mencari the truth ya. Yang menarik adalah kenapa ada orang ketika ditampakkan kepadanya kebenaran dia menolak. Nah ini menarik, kan ini berubah dari sifat asalnya, karena sebenarnya mestinya orang tidak bisa menolak, sebagaimana orang tidak bisa menolak 2 ditambah 2 sama dengan 4, sebagaimana orang tidak bisa menolak matahari itu panas misalnya, karena dia adalah kebenaran. Kebenaran itu tidak bisa ditolak sebenarnya. Tapi menarik kenapa ada orang yang menolak kebenaran. Kita ini kalau mikir begitu ya Masya Allah ya, apalagi gambaran zaman akhir itu adalah gambaran ketika kebenaran sudah orang susah sekali melihat kebenaran karena nampaknya kebenaran padahal dia merupakan keburukan, dan nampaknya merupakan keburukan padahal dia kebenaran. Itu gambaran masa Dajjal kan begitu toh. Kita sebenarnya mau ke arah ke sana toh sekarang ini. Kalau kita pikirkan dengan tanda-tandanya kita masuk sekarang di era post-truth misalnya ya, pasca kebenaran. Orang sekarang sudah tidak terlampau penting kebenaran itu Jadi menarik kalau kita pikirkan ya, mestinya orang itu berpegang kepada kebenaran, tapi makin kesini kita melihat budaya yang dibikin oleh umat manusia itu sudah tidak lagi mementingkan kebenaran. Masya Allah ya, kebenaran itu kesekian, karena kebenaran bisa direkayasa, kebenaran bisa di engineering, kebenaran bisa di manufacture, dan itu menarik kalau kita pikirkan itu. Makanya kita menyebut sebagai post-truth era. Nah kita belajar dari sini untuk melihat apa sih, kenapa orang bisa menolak kebenaran ya. Faqala, maka berkata, fa-nya sebagai respon terhadap dakwanya Nabi Nuh yang ketika Nabi Nuh mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah SWT, membudakkan diri kepada Allah. Qala al-mala', berkata al-mala'. Kata Abu Ishaq Az-Zajjaj, al-mala' adalah ar-ru'asa, the leaders. Hum mali'una bima yakulun ya. Ini orang yang kemarin saya menyebutnya sebagai the elite ya, sebagai the elite, kelompok yang paling penting di masyarakat ya. Justru yang memberikan respon pertama kali itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya posisi ya. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru, berkata al-mala', kaum elit, pemimpin orang-orang kafir ini, min qaumihi, dari kaumnya Nabi Nuh alaihi salam. Kata apa? Kata dia, mari kita pelajari ini perkataannya. Kata dia, mana roka illa basyarum mithlana. Mana roka, ini kan, ini lihat cara pengungkapannya ini dengan nafi isbat ya. Ini puncak tertinggi kalau orang itu mau menyatakan sama sekali saya tidak percaya. Ya dikasih negasi, habis itu dikasih istisna. Ya, jadi seperti la ilaha illallah aja. Ini kan ungkapan paling
tertinggi toh rek. Nggak ada Tuhan. Apa saja nggak ada Tuhan itu kecuali Allah. Ini sekarang ya. Mana roka illa basyara. You mau lihat dari apapun saja, saya tidak melihat Nuh itu layak untuk menjadi nabi. Kenapa? Karena dia basyarom mithlana. Oke. Yang pertama. Kata dia ai adamian, kalau kata Imam Qurtubi maksudnya adalah ya kami melihat Nuh itu hanya anak cucu Adam saja seperti kami, sehingga tidak layak kalau dia mengklaim dirinya mendapat wahyu dari Allah SWT, menjadi prophet of God, menjadi messenger of Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikirkan kenapa mereka ini menolak Nabi Nuh sebagai nabi, adalah karena kata dia ini kan imajinasinya adalah nabi itu harus yang lebih powerful dari dia, lebih segalanya lah dari dia. Yang jelas kalau dia menggunakan kata bashar, berarti dia harus bukan bashar. Nanti di tempat yang lain Nabi Nuh merespon dengan kalimat, ya saya memang bukan malaikat, kan begitu toh. Karena kalau disebut bashar itu dirujuk kepada sisi jasmaniahnya manusia. Ya, jadi kita sama kalau dari sisi basharnya, ya nggak ada perbedaan. Ya paling bedone gendut sampai tidak gendut ngono ae, ya toh. Laki atau perempuan, tapi secara physical appearance ya sama, kita ini human being, ya, dan seterusnya. Nomor satu. Karena itu hatta ketika Rasulullah SAW menyatakan, Allah mengatakan Nabi Muhammad juga sama. Nabi Muhammad sama seperti kalian, bashar, kata Al-Quran Karim, ya. Wa ma Muhammadun illa basyarum mithlukum, tapi yuha, ya. Nabi Muhammad dikasih wahyu, tapi secara basar sama. Oke. Dan kata dia, ini argumentasinya berarti kalau orang itu bashar, maka tidak layak dia menjadi seorang nabi. Mari kita pikirkan argumentasi ini. Kenapa Allah tidak menjadikan nabi dari kalangan malaikat misalnya, dari kalangan jin misalnya, atau dari kalangan makhluknya yang lain lah? Ya, kan banyak sekali makhluknya Allah SWT. Kenapa kok harus dari bashar? Karena tujuannya itu adalah untuk menjadi uswah. Kan begitu toh. Sekarang kita pikirkan, kalau kita ini bukan orang yang diutus untuk menyampaikan saja, tapi dia adalah orang yang diutus oleh Allah SWT, dan kemudian kita disuruh untuk mengikutinya. Kita ini diminta nanti untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dalam konteks Nabi Nuh, ngikutin Nabi Nuh. Nah sekarang kalau kita gunain logika, kalau misalnya nabinya itu malaikat, wabot ngaji so ndak mari-mari telung dino. Karena dia ndak pernah payah, dia ndak punya syahwat, dia ndak ngantuk. Kita yang mumet, nah ya dah. Karena itu sebenarnya ndak masuk akal kalau nabi itu dari kalangan malaikat. Ya karena tidak bisa kita teladani kemudian. Justru karena dia manusia, maka kita bisa meneladaninya. Karena kita sama-sama, ya, yang sama manusianya punya kelemahan dan seterusnya. Itu poin nomor satu. Jadi argumentasi mereka terbantahkan kalau secara logika kalau kita pikirkan, ya nomor satu. Itu tapi kita harus ngerti alasan mereka ini ya. Jadi mereka menolak karena itu, karena sama-sama aja bashar dengan kami. Yang kedua, wa ma naraka taba'aka ila alladzina hum aradhiluna badiyar ra'yi, kata dia. Ini menarik ya. Kata dia, wa ma naraka, dan tidaklah kami melihat ittaba'aka ya illa alladzi, yang mengikutimu Muhammad, kecuali kan tadi karena dia bashar, ya kita sama aja lah. Ngapain kita ini kan, misalnya kalau orang sekarang misalnya menyatakan ya egaliter lah. Kita ini sama, dan apalagi semua pendapat itu kan subjektif, bisa gitu. Itu kalau dalam bahasa modern. Jadi karena itu misalnya Nabi Isa itu dituhankan biar dia di luar kita, ya, dia divine. Meskipun ada logika yang menyatakan memang satu-satunya agama yang sekarang itu secara logis paling layak untuk diikuti Islam. Kenapa kata dia? Satu, Buddha itu
menjadi semacam filsafat. Tidak ada Tuhannya di Buddha itu. Oke, Hindu itu sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya memang dia perkembangan dari polytheism, animism, dari paganism yang kemudian berkembang menjadi macam-macam itu. Makanya dewanya banyak. Dan itu tidak bisa akal yang normal menerimanya sebagai sebuah agama yang benar. Yahudi meskipun dia monoteis, tapi dia kemudian berkembang menjadi agama tribe, menjadi agama kesukuan. Siapapun Anda, kalau kamu bukan turunannya Yahudi, ya kamu tetap akan menjadi kelas kedua dalam agama Yahudi. Makanya dia tidak bisa menjadi agama universal nomor satu. Sementara Kristen atau Katolik atau Nasrani itu sudah menjadi man worship sebenarnya. Orang menyembah kepada manusia sendiri. Sehingga satu-satunya agama itu kalau orang mikir secara terbuka ya, tanpa dibebani oleh beban-beban teologis dan kultural, memang yang paling rasional Islam. Kalau kita pikirkan itu, kita tidak menempatkan Nabi Muhammad sebagai orang yang kita sembah, enggak. Kita cuman follow his step. Itu aja yang kita lakukan. Ya. Oke, yang menarik. Nah, tapi kata dia, argumen selanjutnya kata dia, you Muhammad hanyalah bashar. Nomor dua kata dia, kami itu tidak melihat yang ngikutin kami itu cuman alladzina hum aradhiluna, orang-orang rendahan kami. Aradhiluna itu apa namanya? Ada yang menyatakan dia berasal dari kata radhlun, ya. Nanti dijamakkan menjadi apa namanya? Ada yang menyatakan jamaknya ardhul, terus jadi aradhil, seperti kalbin menjadi agalib, ya, dan seterusnya. Ada yang menyatakan dia seperti kata asawit, ya, dan seterusnya lah perbedaannya. Tapi maknanya adalah yang pertama, aradhil itu ada sekian banyak kalau kita baca ya. Ada yang menyatakan aradhiluna itu adalah fuqara wa du'afa, orang fakir dan orang yang dhaif. Ada yang menyatakan kalau kita baca semuanya ambrek ini perbedaannya, kata para ulama. Ada yang menyatakan mana ini sebentar, ada orang yang meminta-minta mengemis di pintu rumah orang-orang yang kaya. Ada yang menyatakan orang yang hina, yang makannya dengan cara berhutang. Ada yang menyatakan orang yang mana lagi, tukang hajamah, tukang apa itu? Tukang bekam. Ada yang menyatakan dia tukang sama. Ada yang menyatakan ini singkatnya berbagai pendapat, terlalu panjang kalau kita baca pendapat para ulama. Ikhtalafal ulama fi ta'yini safila ala aqwal, banyak banget. Ya, singkatnya yang dimaksud aradhiluna itu adalah orang yang menjadi lawan dari kata malak tadi. Jadi kalau malak itu di elit, aradhil adalah the lowest. Jadi ini kalau kita pakai pembagian kelas ya, entah modelnya Weber atau modelnya Marx, jadi ada strata di masyarakat itu, ada yang elit, ada yang the lowest class. Ini orang yang tidak punya kedudukan dan seterusnya kayak begitu. Kata dia, satu, kami tidak percaya kamu itu nabi karena kamu cuma bashar. Logika pertama. Logika kedua, yang ngikutin kamu itu cuma orang rendahan di antara kami. Dan mereka itu disebut dengan badiyar ro'yi, orang yang ngambil pendapat itu dengan sangat cepat, tidak berpikir mendalam, itu katanya mereka. Ya, jadi badiyar ro'yi itu shallow opinion, orang yang kalau cepat mengambil kesimpulan dan seterusnya, itu kira-kira begitu gampangannya dia itu. Jadi dari kata ada yang juga menyatakan batinuhum ala khilafi mana tadi sebentar tadi ada sudah garis merah.
Kata dia, ai ittaba'uka hina ibtada'u wa yanzurun walau amna'un nadhar wal fikra lam yattabi'uka, kata dia. Orang-orang yang cepat mengikutimu begitu melihat kamu, padahal kalau mereka itu mau berpikir mendalam panjang, dia tidak akan mengikuti kamu. Jadi orang yang kalau bahasa sekarang mungkin jump to conclusion, ya. Dia orang yang cepat ngambil kesimpulan. Tidak seperti kami-kami inilah, gitu kira-kira. Nah, jadi argumentasi yang kedua ini, yang ngikutin kamu itu orang rendahan. Orang rendahan itu biasanya pemikirannya rendah. Itu argumentasinya. Mari kita pikirkan, apakah ini cocok sebenarnya? Nggak juga. Kapan saya nonton podcastnya Sopo Pras sama Coki Pardede? Ya, terus ditanyain, Pras, bapakmu siapa? Rektor, kata dia. Coki, bapakmu siapa? Dokter. Kita, ya maksudnya ternyata banyak anaknya orang yang pinter, anaknya tidak pinter-pinter, kata dia. Itu saya ada 1 menit saya nonton itu. Loh, kok antik ini perkataannya, kata dia. Sementara banyak anaknya orang biasa yang pinter-pinter. Ini Coki Pardede sama Pras ini yang ngomong nih kalau kita pikirkan. Nah, lihat argumentasi mereka. Jadi mereka itu mengukur bahwa orang itu kalau punya kedudukan, pemikirannya juga baik, pemikirannya juga pinter. Padahal ukuran pemikiran, ukuran kecerdasan itu tidak bisa diukur dari ukuran ekonomi. Itu maksudnya. Terbantah lagi sebenarnya kalau kita pikirkan. Ini kan orang menyangka semakin Anda kaya, semakin pinter Anda. Ternyata enggak. Sejarah membuktikan tidak banyak orang kaya yang pinter itu, malah banyak yang tidak kaya yang pinter. Nah, kita kalau nyaksiin di pesantren justru yang Masya Allah lah gitu. Itu benar ya kalau kita pikirkan itu. Jadi klaim dia enggak. Wah, orang-orang itu kan mereka yang cepat aja ngambil kesimpulan. Coba dia mikir mendalam. Kenapa gini? Ternyata orang itu kalau kaya itu banyak ikatan-ikatan. Pemikirannya semakin tidak jernih. Sama sekarang, mana yang lebih jernih dalam berpikir? Misalnya, dekan atau mahasiswa? Mahasiswa. Kenapa? Karena mahasiswa tidak punya ikatan. Ikatannya itu ya terhadap ilmu, kebenaran. Tapi Pak Dekan banyak. Engkau diamuk menteri, engkau diamuk bojone, engkau di demo mahasiswa, nanti dimarahin Pak Rektor. Dia banyak ikatannya. Sehingga cara dia berpikir sebenarnya sudah tidak murni lagi. Nah, orang itu semakin tinggi kedudukannya, sebenarnya semakin banyak ikatan yang membelenggu dia dalam melahirkan sebuah pemikiran. Gitu maksudnya. Nah, kita kalau ngelihat di sini, justru semuanya terbantah. Tapi itu argumentasinya ya. Dulu sempat terlintas di pikiran saya ya, namanya anak muda. Saya mikir, kenapa ya orang Kristen itu kok pinter-pinter, hebat-hebat, negaranya bersih-bersih, dan seterusnya. Banyak yang meraih Nobel, sementara orang Islam kok enggak? Apakah tanda Islam itu kalah dan seterusnya? Ya dah, kan anak-anak muda bisa berpikir begitu. Makanya salah satu kebanggaan orang-orang Kristen itu adalah, atau orang Nasrani adalah melihat Eropa, melihat Amerika. Lihat itu kebudayaan orang Kristen, kebudayaan dan seterusnya. Padahal kalau kita pikirkan ini dua hal yang berbeda ya, antara sains, antara teologi dan seterusnya. Kita kalau ngelihat ke barat, tanyain mereka tentang teologi, miskin-miskin pendapatnya itu. Hampir mereka tidak ada yang pernah berpikir secara mendalam tentang keagamaannya. Ya, jadi tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi kenapa mereka pinter misalnya dalam fisika, dalam kimia, dalam ekonomi misalnya dan seterusnya? Ya karena memang mereka belajar di situ. Orang mukmin pun kalau mau belajar serius ya bisa pintar. Tapi dalam kaitannya dengan kebenaran yang menarik, dunia barat itu tidak mempelajari teologi secara baik. Kenapa? Ya karena seperti yang pernah dulu kita ceritakan ya, pasca Renaisan itu orang memang risih dengan agama itu. Sehingga memang mereka menjauhi agama. Makanya kalau kita lihat orang Eropa, Amerika, Jepang, nggak ada dia, nggak berpikir dia tentang siapa Tuhan, nanti kemana kalau mati. Hanya pertanyaan-pertanyaan dasar saja, mereka nggak pernah berpikir dengan baik. Itu poinnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sini terbantahkan ya argumentasi dia. Ini sebenarnya pada saat Nabi Nuh
Ini pertanyaan yang sepertinya sederhana, tapi sebenarnya pertanyaan ini juga merupakan pertanyaan orang-orang saat ini dengan cara yang berbeda, tapi substansinya sama. Substansinya sama. Bahkan yang menarik, sebagaimana yang diomongin Pras dan seterusnya itu, justru kebenaran itu salah satu ukurannya biasanya adalah orang bawa, begitu yang terdapat dalam kitab Taurat, begitu yang terdapat dalam Injil. Karena itu Raja Heraklius, ya, ketika Abu Sofyan ditanyai oleh Heraklius, apa kata dia? Asyrafun nas ittaba'uhu am du'afa'uhum, kata dia. Apakah orang yang paling mulia di kalangan mereka yang mengikuti Muhammad, atau orang-orang yang du'afa di kalangan mereka yang mengikuti Muhammad? Faqala bal du'afa'uhum. Kata Abu Sofyan, enggak, orang-orang yang dhaif, yang lemah-lemah. Kata dia, hum atba'ur rasul, mereka itu yang mengikuti Nabi. Ya, terus kemudian kenapa kalau kita pikirkan Heraklius bertanya itu? Karena Heraklius tahu salah satu ukuran kebenaran itu, nabi yang benar itu adalah diikuti oleh kaum du'afa, Karena orang du'afa tidak punya kepentingan apa-apa. Kenapa? Wong Islam itu kalau ikut Islam, Nabi tidak ngasih gaji, tidak ngasih duit dan seterusnya. Tidak ada apa-apa. Dia satu-satunya ngikutin ya karena faktor kebenaran, ya. Kalau di Manila ada namanya Iglesia Ni Cristo, itu salah satu cabang dari Katolik bikinan orang-orang Filipina. Makanya itu lokal, ya, kayak cabang Katolik tapi lokal. Namanya Iglesia Ni Cristo. Itu semua gerejanya sama modelnya dan kaya-kaya orangnya. Jadi dia bergerak di bisnis, jadi punya katakanlah kayak Alfamart, Indomaret, terus banyak gitu-gitu. Dan kalau kita masuk ke dalam organisasi itu, garanti dapat pekerjaan. Nah, itu cepat booming itu di Manila. Namanya Iglesia Ni Cristo, ya. Jadi sudah terkenal itu di Manila. Kalau kita ikut kelompok itu, kita akan mendapatkan pekerjaan. Karena mereka yang banyak menguasai ekonomi dan seterusnya. Tidak pada Islam. Ada enggak garansi sama mlebu Islam terus oleh pekerjaan? Nggak ada. Ya. Wak ya ini ndak duwe wisan nggak pekerjaan opo kemudian. Nggak ada. Ya, itu yang menarik, ya. Jadi kritik dari Al-Mala' tadi itu tidak terbantahkan, tidak bisa, tidak ada logikanya. Wa ma nara lakum alaina min fadlin, kata dia. Dan kami tidak melihat bagimu atas kami itu keutamaan, nggak ada kelebihan kamu sama saya. Ya, karena yang dilihat adalah dari sisi material. Satu dari sisi fisik, yang kedua dari sisi material. Bal nadhunnukum kadzibin, akan tetapi kami meyakini kamu itu adalah pendusta. Lihat kalimatnya, ya. Kalimatnya itu bukan orang yang berdusta, kadzibin. You the real liar. Karena menggunakan isim fa'il, ya, untuk menunjukkan yakinnya dia bahwa Nabi Muhammad itu adalah pendusta. Padahal kalau kita lihat argumentasi yang dibangun itu kenapa dia nggak berdusta, nggak ada yang nyambung, ya toh. Kita ini disebut dusta kan karena misalnya dulu pernah apalah dan seterusnya. Coba orang disebut dusta, alasannya apa? Karena dia manusia. Kan tidak nyambung loh. Kamu kenapa kadzibin? Ya karena ana bashar. Ya tidak masuk lah. Satu. Nomor dua, kenapa kamu dianggap berdusta? Ya karena pengikut saya adalah aradhil. Juga tidak nyambung. Yang ketiga, kenapa kamu dianggap sebagai kadzibin? Ya karena kamu tidak ada fadl. Tiga alasan ini sebenarnya tidak bisa dilekatkan sebagai karakter orang yang kadzibin. Nah, kalau kita pikirkan, ini mudah sekali membantahnya. Nanti kita lihat bagaimana Nabi Nuh membantahnya, ya. Oke, mari kita lihat ayat selanjutnya. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun, kata Nabi Nuh alaihi salam. Nuh berkata, qala, kata Nabi Nuh, ya qaumi. Lihat lagi-lagi, ya, menarik, ya, para
banyak di dalam Al-Quran itu kalimat kata kaum itu ya mutakalimnya huruf ya belakangnya itu dibuang ya. Mestinya kan ya qaumi begitu. Ini menunjukkan concern yang sangat kuat dari para anbiya kepada umatnya. Jangan sekali-kali kita berpikiran Nabi itu tidak sayang sama umatnya. Orang itu diangkat menjadi nabi karena dia punya concern dan rasa sayang yang amat sangat kepada mad'unya, kepada umatnya. Makanya Nabi menangis, Nabi mikirin umatnya. Tidak seperti kita, Rek. Ya, sekarang coba cari mana ustadz yang nangis mikirin santri-santrinya. Nggak ada. Zaman dahulu ada, zaman sekarang saya meragukan. Nggak ada. Mungkin ya pesantren-pesantren salaf yang masih ada. Orang apalagi di kampus nggak ada yang doain semoga mahasiswa saya ya Allah, nggak ada. Malah mikir mana mahasiswa saya ini yang bisa saya kapitalisasi. Ya nggak ada. Coba bayangin ini sudah tidak berjalan, Rek. Ya padahal mestinya kayak begitu kita ini. Tapi yai dulu kan tidak begitu. Ya karena dia mendoakan dan seterusnya itu yang harus kita tetap pegang ya, karena kita meyakini itu bagian dari ibadah kita. Tapi sopo sekarang yang mikir gitu itu, karena itu minimal kita ini yang berprosesi di dunia pendidikan, di guru dan seterusnya. Ya, lek ndonga iku wis kaya ana donga otomatis loh, doain anak-anak, doain murid-murid. Kalau ndak begitu kita lupa, ndak seperti orang-orang dulu ya. Wong tua lali ndongakno anake, apa maneh ndongakno muride. Anake dhewe ndak didongakno. Wis lali masyaallah ya. Qala ya qaumi, berkata Nuh, wahai kaumku, aro'aitum, bagaimana pendapatmu, analisismu, comprehensionmu, kata dia, ya. In kuntu, jika saya ini, oke lah. Yuk sekarang cobalah kamu menentang dengan 3 argumentasi itu. Sekarang kata dia, sekarang coba analisalah, kata Nabi Nuh. Fikirkan, gunain logikamu, kata dia. Bagaimana jika aku ini berada dalam bayyinah? Bayyinah itu maknanya macam-macam. Para ulama mengartikan satu, ada yakinin. Membawa sesuatu yang membuat kamu yakin dia merupakan kebenaran sehingga kamu tidak bisa menolak lagi. Namanya bayyinah. Bayyinah itu evident, ya, proof. Misalnya saya orang Indonesia, enggak mungkin kamu orang Indonesia, kok gemuk begitu. Misalnya, saya kasih eviden, terus saya bilang, coba kamu gunain otakmu. Nah, kalau saya misalnya bawa eviden, gimana kamu? Ya, apa logikanya? Nah, kalau dia bawa bayyinah, ya berarti dia nabi. Nah, gitu loh. Beda sekali, Rek, antara Malak tadi dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh oke lah, yuk katain saya ini cuma manusia. Yuk bilang saya ini pengikutnya hanya aradhil. Yuk bilang saya tidak punya teman. Oke. Sekarang gunain otakmu. If, kata dia, jika saya ini, ya, saya membawa bukti bahwa saya ini adalah nabi dari Allah SWT. Ya, wa atani rahmatan min indi. Nomor 1 maknanya ala yaqinin. Yang kedua, Abu Imran al-Juni mengartikan ala mu'jizatin. Bagaimana kalau saya bilang saya ada mukjizat yang akan melemahkan kamu dan meyakinkan kamu bahwa aku ini benar-benar seorang nabi, ya. Dan seterusnya. Mana dasar bayyinah adalah sebagaimana di surah lam yakunil ladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ya, orang kafir, musyrik itu tidak akan memisahkan keyakinannya yang dulu, kekufurannya, munfakin, ya, sampai datang kepada mereka bayyinah. Kalau sudah ada bayyinah, nah, maka berubah orang itu. Ya. Itu yang pertama. Wa atani rahmatan min indih, dan Allah memberikan kepadaku rahmat. Apa yang dimaksud dari sisinya? Para ulama mengartikan rahmat di sini adalah nubuwah wa risalah. Ya, 1 dia membawa mukjizat, membawa bukti. Yang kedua dia oleh Allah, memang Allah yang menjadikan dia menjadi nabi. Allah menjadikan dia menjadi rasul, bukan klaim sepihak. Ya, dia tidak punya apa-apa dan seterusnya, ya. Ada yang mengartikan juga rahmat di sini adalah al-hidayah ilallah bil barohin.
Ya, hidayah menuju Allah SWT dengan bukti-bukti yang akan membuat orang beriman kepada Allah SWT. Ada menyatikan rahmatan min indi di sini adalah bil iman wal Islam misalnya dan seterusnya ya. Tapi singkatnya adalah Nabi Nuh menyatakan dua itu. Saya ini nabi yang pertama, saya ini ada mukjizat. Ya. Terus kalau saya punya dua itu, fa ummiyat alaikum. Ya, tapi rahmat itu memang disamarkan untuk kalian. Ya. Anulzimukumuha wa antum laha karihun. Anulzimukumuha, apakah kami paksakan kamu menerimanya? Ya. Wa antum, padahal kamu laha terhadap hal tersebut karihun. Kamu tidak menyukainya, kami benci. Ya, memang kamu mungkin sekarang ummiyat alaikumur risalah wal hidayah falam tafhamuha, disamarkan memang atas kamu risalah, disamarkan atas kamu hidayah sehingga kamu tidak memahaminya, katanya Imam Qurtubi ya. Atau misalnya dia disamarkan bagi dia, dibutakan dia, tidak tahu dia tentang rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya. Atau ada yang menamai di sini fa'umiyat maknanya maklub ya, terbalik ya, karena ada yang mengatakan maknanya faqila huwa maklub li anna rahma la ta'ma innama yu'ma anha. Maksudnya ada yang mengatakan maknanya terbalik karena rahmat tidak disamarkan melainkan orang yang disamarkan dari rahmat tersebut. Ya, sama seperti kata Imam Qurtubi seperti adkhaltu fil kolan suah roksi, ya, aku memasukkan kepalaku ke dalam peci. Ya ndak, sebenarnya lah peci yang dimasukno ke dalam kepala ya. Tapi ojo tukaran masalah itu, tapi kan kepalaku saat yang dimasukkan ya. Iya, tapi enggak begitu maksudnya. Ya, jadi itu makanya ini maklub ada dia. Enggak, ini kebalik. Rahmat tidak disamarkan, orang itu yang disamarkan dari rahmatnya Allah SWT. Ya, dia memang enggak tahu kalau dia nabi. Kenapa? Karena itu ilmu gaib. Itu privilege yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabinya. Memang ada tanda-tandanya, tetapi tanda-tandanya adalah mukjizat tersebut dan seterusnya. Nah, tapi aku juga tidak akan maksa, gunain saja otakmu. Kata Nabi Nuh, anulzimukumuha, apakah aku akan maksa kamu? Padahal wa antum laha karihun, padahal kamu tidak suka. Enggak, iman itu membutuhkan ketulusan ya. Jadi dalam agama itu enggak boleh kita maksain meskipun itu adalah kebenaran. Ya, apa anulzimukumuha itu? Apakah aku akan maksa kamu? Hanya itu kemana? Ada yang menyatakan hanya ini syahadatu alla ilaha illallah. Ya, ada yang menyatakan hanya ini tarji ilal hidayah, ilal rahmah. Ada yang menyatakan ilal bayyinah. Ya, anulzimukum kubulaha wa ujibuha alaikum. Apakah aku memaksa kalian untuk menerimanya, mewajibkan kalian untuk menerima hidayah tersebut, menerima nubuah saya? Enggak, kata dia. Ini istifham bermakna ingkari. Ya, aku juga tidak maksa kamu. Saya cuma kamu suruh gunain otakmu. Saya datang bawa mukjizat, saya datang sebagai nabi. La yumkinuni an adtarrakum, kata ilal ma'rifati biha, kata Nabi Nuh. Tidak mungkin aku maksa kalian ya untuk mengetahuinya, beriman kepadanya. Enggak, saya tidak mungkin untuk itu. Dan Islam melarang untuk itu. Dan tidak ada gunanya juga. Wa antum laha karihun, dan kamu terhadap hal tersebut juga tidak suka dan tidak boleh ya. Tidak boleh. La yasihhu qabulukum laha ma'al karaha alaihi, tidak diterima rek. Tidak sah kalau orang itu beriman tetapi satu sisi dia tidak membencinya, nggak bisa. Jadi ini Islam ya. Islam itu hanya menyampaikan bukti, menunjukkan you tidak menerima, silahkan. Yang jelas you sudah saya sudah sudah tabligh, sudah menyampaikan ya, sudah, selanjutnya terserah kamu. Itu menariknya. Wa ya qaumi, apalagi alasan berikutnya. Lihat, menarik ya jawabannya Nabi Nuh itu. Dia tadi dikritik 3, sekarang dia bilang 1. Saya bagaimana kalau seandainya saya punya bayinah?
Yang kedua, bagaimana kalau saya dapat rahmah, yaitu nubuwah? 2 sekarang. Yang ketiga, wa ya qaumi, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala. Aku dakwah kepada kamu itu, aku tidak minta uang sama kamu. Kalau bahasa sekarang, ciri kebenaran itu adalah orang yang tidak punya agenda. Kenapa kita benci sama politikus, capres, cawapres? Ya karena omongannya semua dengan penuh agenda lah gitu toh. Iki bener apa ndak, temenan apa ndak, kita nggak tahu. Dia punya agenda sendiri-sendiri, ya. Apakah dia benar nanti memperjuangkan? Kita belum tahu. Nanti kalau sudah jadi baru kita tahu. Oh, ternyata belekedes misalnya, ya. Itu namanya. Nah, ciri kebenaran itu kalau orang mendakwakan sesuatu dan dia tidak menuntut apa-apa. Itu artinya satu-satunya yang diperjuangkan adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Ya qaumi la as'alukum alaihi mala. Wahai kaumku, la as'alukum, aku tidak minta sama kalian, ya, harta benda. In ajriya illa 'ala Allah. Saya ini hanya mau minta upah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan saya juga bukan orang yang memaksa orang untuk beriman, enggak begitu. Ya, innahum mulaqu rabbihim. Ya, tapi ingat, you sekarang dikasih akal sama Allah SWT. Ya, saya sudah tunjukin bayinah, saya sudah tunjukin rahmah, saya tidak menuntut apa-apa dari kamu. Yo kamu nolak silakan. Tapi innahum, sesungguhnya mereka semuanya mulaqu rabbihim, nanti akan bertemu sama Allah SWT. Walakinni arakum qauman tajhalun. Ya. Akan tetapi aku melihatmu, memandangmu kaum yang bodoh. Ya, justru kamu itulah orang yang bodoh, katanya Nabi Nuh. Wa ya qaumi la as'alukum alaihi ay 'ala tabligh wa du'a ila Allah wal iman bihi ajran ay malan. Ya, fayasqulu alaikum, enggak, aku ini tidak minta balasan dari tabligh saya, dari dakwah saya, dari ajaran iman saya, balasan harta yang kemudian memberatkan kamu, enggak. In ajriya illa 'ala Allah ay sawabi fi tabligh risalah. Saya hanya mengharap balasan tabligh saya ini, ya, dari Allah SWT. Ya. Dan saya juga tidak akan, wa ma ana bitaridil ladzina amanu, keliru saya. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu. Dan tidaklah aku ini orang yang akan mengusir orang-orang yang beriman. Sa'aluhu ayatruda al-aradhil alladzi amanu bi. Oh, gitu maksudnya, keliru saya. Ya, dan tidaklah aku ini orang yang akan mengusir orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang yang rendah. Ini sebagai jawaban dari yang awal. Karena kan begini, masih ingat kisahnya Abu Lahab ketika dia dikumpulkan orang-orang Quraisy oleh Rasulullah SAW. Kemudian kata Abu Lahab kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, kami ini tidak bisa kumpul sama aradhil begini ini. Bisakah kamu kasih space untuk saya? Untuk kami ini orang-orang elit Quraisy ini, dan seterusnya. Jadi mereka punya kepingin dikasih tempat khusus. Ya, dan Nabi tidak mengabulkan. Ya, dan seterusnya. Atau bahkan marah dia, Abu Lahab, ketika bertanya, Muhammad, kalau saya ini beriman, saya dapat apa? Kata Rasulullah, kamu akan dapat surga sebagaimana orang-orang yang beriman mendapatkannya. Kata Abu Lahab, orang-orang beriman maksudmu as-sufaha ini. Orang aradhiluna itu, kata dia. Lah kalau cuman itu, ya tabban lihadaddin, itu kata-katanya Abu Lahab. Modarai, hancur aja agamamu ini. Nah, itu kalimatnya dia. Makanya Nabi Nuh juga digituin oleh kaum elitnya mereka ini, ya, yang salah satu yang membuat kita tidak bisa masuk dalam agamamu itu Nuh, yaitu karena kamu itu dikelilingi oleh orang-orang rendahan. Ya. Dan kata Nabi Nuh, saya tidak akan mengusir orang-orang yang telah beriman ini hanya karena alasan dia adalah aradhil. Kama sa'alat Quraisyun, sebagaimana orang Quraisy an-nabiyya meminta kepada Nabi Muhammad SAW ayatrudal mawali wal fuqara, ya, dan seterusnya. Enggak, saya tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Enggak, kata Rasul, kata Nabi Nuh, ya. Oke, walakinni arakum qauman tajhalun. Ini jawabannya, ya. Jadi kritiknya 3, jawabannya juga
3 kalau kita perhatikan. Ya. Jadi semuanya sekarang yang pertama kata dia, kamu itu kan cuman manusia. Apa jawabannya? Kata dia, memang saya manusia, tapi saya punya bayinah. Ya, 1. Terus kata dia yang kedua tadi, apa mau lali aku. Yang ngikutin kamu itu hanyalah orang-orang rendahan saja. Kata dia. Yang pertama dia jawab, saya punya bayinah, saya punya rahmah, meskipun saya bashar. Ya, jadi tidak sama kamu dengan saya, secara gampangannya gitu. Kamu itu, kami tidak melihat kamu itu kecuali hanyalah bashar saja yang sama dengan kami. Apa kata beliau? No, saya tidak sama dengan kamu. Saya ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatam min indih. Oh, jawabannya itu. Enggak beda. Memang podo menungsone, tapi kamu lah lulusan SD. Ibaratnya gitu. Enggak sama, ya. Pendapat yang kedua tadi, kritiknya Al-Mala', ya. Kata dia, kami tidak melihat kamu itu kecuali yang ngikutin kamu hanyalah orang-orang rendahan. Ya. Kata dia, enggak, meskipun orang rendahan, kenapa? Itu tidak ada kaitannya dengan kebenaran. Ya, karena itu kamu saja yang disamarkan dari kebenaran. Kamu aja yang buta, sehingga kamu tidak bisa melihat rahmat, tidak bisa melihat nubuah, tidak bisa melihat hidayah. Dan aku tidak maksa kalian toh. Dan aku juga tidak akan mengusir orang-orang yang kamu katakan aradhiluna itu. Enggak. Wah, hebat ya jawabannya Nabi Nuh. Ya, ini kalau kita melihat dalam konteks yang lebih dramatis, ya mungkin ini kan koyok debat yang sangat menarik ya, dipukul oleh Nabi Nuh. Jawabannya Nabi Nuh itu menghancurkan, mengkeras semua ide-ide atau opini yang dibangun oleh musuh-musuhnya Nabi Nuh dalam kaitan ini adalah Al-Mala'. Apalagi terus dikasih tahu, saya ini datang kepadamu tidak butuh harta, saya tidak punya agenda dan seterusnya. Terserah kamu. Yuk tidak mau menerima silahkan, kata dia. Yuk tidak ada kelebihan dari kami tidak melihat ada kelebihan dari kamu. Ya, saya tidak minta apa-apa emang dari kamu. Ya, Masya Allah, ya indahnya kalimatnya Nabi Nuh alaihissalam. Wa ya qaumi may yansuruni minallah in taradtuhum afala tadhakkarun. Wa ya qaumi, wahai kaumku, may yansuruni. Siapakah yang akan menolongku? Minallah, dari azabnya Allah SWT, ya. Yamna'uni min azabih in taradtuhum, ya. Siapakah wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azabnya Allah SWT jika aku mengusir mereka? Karena mereka ini orang beriman. Terus kamu minta ngusir mereka itu karena mereka ini orang rendahan. Pertanyaannya adalah, kalau misalnya nanti ini sudah mulai naik ya ancamannya. Jadi orang itu kalau diperingati, kalau pertama nasihat, dan ini kalau sudah naik, maka dia mulai sudah ada ancaman. Jadi bukan informasi lagi, sudah muncul inzarnya sekarang. Ya, kata Nabi Nuh alaihissalam, siapakah yang akan menolongku jika azab Allah Subhanahu wa taala itu akan menimpaku? In taradtuhum, jika aku mengusir orang-orang rendahan tadi itu yang beriman kepada Allah. Afala tadhakkarun, tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ya, Masya Allah. Ya. Wala aqulu lakum indi khazainullah la a'lamul ghaib wala aqulu inni malak wala aqulu alladhina tasdari a'yunukum la yu'tiyahumullahu khaira Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idzal laminadh zalimin. Wala aqulu, dan aku tidak mengatakan lakum kepada kalian semuanya, hei Al-Mala' dan para umatnya Nabi Nuh ini ya. Indi khazainullah, aku ini bagiku treasure, bagiku apa treasure itu terus harta lah ya, atau gudang-gudang ya, harta ya. Indi khazainullah, kata dia. Wala, aku ndak punya
Ya, aku tidak berkata kepadamu aku memiliki harta-harta, memiliki gudang-gudang harta rizki dari Allah SWT. Enggak. Wala a'lamul ghaib. Dan aku juga tidak mengetahui yang gaib. Yang pertama. Jadi kritik mereka, ini kritik yang pertama tadi ya, untuk membantah yang basar. Yang pertama. Gini, jadi Nabi itu meskipun dia dikasih oleh Allah mukjizat, dikasih oleh Allah nubuah dan risalah, tapi dia tetap ada batasan-batasan. Ya, nomor satu, bahwa Nabi tidak mengetahui nomor satu ya, khazainullah, perbendaharaan. Karena ada orang yang gini nanti masuk agama itu karena niatannya pengen kaya, ya. Kon nek mlebu anu kon sugih kon misalnya seterusnya ya. Jadi enggak, agama itu bukan urusan itu ya. Kalau itu urusannya ya memang itu bagian yang diajarkan oleh agama, yaitu kerja keras dan seterusnya. Tapi jangan kita itu mengecilkan makna. Jadi kalau kita masuk ke agama terus kita mendapatkan kunci-kunci perbendaharaan ya dari Allah Subhanahu wa taala, di kaya raya, enggak. Ada orang yang begitu itu rek, dan menggunakan agama begitu ya. Jadi kan yonda on kepingin sugih wiritono nariyah ping piro dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak begitu ya. Wala alamul ghaib, dan aku tidak mengetahui yang gaib ya. Dan ini tidak menjadikan kebenaran itu menjadi berkurang. Ini biasanya digunakan kritik oleh orang Nasrani, biasanya begitu. Ya, nabimu itu kan tidak tahu ini, tidak tahu itu, bahkan dia tidak tahu apakah dia selamat atau tidak di akhirat. Bagaimana kamu mengikutinya orang yang belum pasti selamatnya, misalnya. Padahal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Qurtubi, ya akhbara bitadzalluhihi wa tawadhu'ihi lillahi azza wajal. Ini sebenarnya adalah ucapan Nabi Nuh yang berasal dari tawadhu'nya beliau ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ndak gumede ya, ndak gumede. Ndak seperti al-malak tadi yang membanggakan kekayaannya ya. Wala aqulu inni malak, dan aku juga tidak berkata aku ini malaikat. Wala aqulu lil ladzina tasdari ayunukum, dan aku juga tidak mengatakan ya kepada orang-orang tasdari ayunukum yang penglihatanmu memandang rendah, ya, menghinakan, di matamu dia orang rendahan. Ya tadi yang aradhiluna itu, ya, aku juga tidak mengatakan kepada orang-orang yang dipandang hina oleh mata-matamu, ya, la yu'tiyahumullahu khaira, ya, masya Allah, ya, sekali-kali Allah la yu'tiyahum, sekali-kali Allah tidak mendatangkan, tidak akan mendatangkan kebaikan atau kebajikan ya kepada mereka. Allahu a'lamu bima fi anfusihim, Allah lebih mengetahui apa saja yang ada pada diri mereka. Inni idzal laminadh zalimin, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk orang yang zalim. Enggak, aku juga enggak tahu. Ini sekali lagi satu pandangan bahwa orang yang beragama itu bukan berarti kalau dia kaya dia dekat sama Allah, kalau dia kemudian punya posisi dia dekat sama Allah. Enggak. La yu'tiyahumullahu khaira, Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Enggak tahu, itu bagian dari rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang mengukur kesolehan itu dari kedudukan dan kekayaan. Lah dalam agama nggak ada kaitannya itu dalam Islam. Ya, ada Nabi Ayub yang miskin tapi dekat sama Allah, ada Nabi Sulaiman yang kaya raya tapi juga dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala aqulu lil ladzina tasdari ayunukum ay tastasqilu wa tahtaqiru ayunukum, kamu pandang hina ya dan seterusnya tadi sudahlah. Qalu ya Nuhu qad jadaltana. Wah, setelah debat terus, singkatnya ini tidak banyak anunya ya, cuman karena ini cerita kisah ya. Qalu
tapi banyak hikmah yang bisa kita ambil, nanti direnungkan sendiri kalau pulang ya, kita agak cepat aja. Qalu, mereka berkata, ya Nuh, hei Nuh, qad jadaltana, sungguh kamu itu telah berbantah-bantahan dengan kami. Jadal fil kalamil Arab al-mubalaghah fil husumah. Jadi jadal itu adalah puncak dari permusuhan. Wong lek wis ngamuk, wah iku biasanya akan saling jidal, wah bisa ini, dan seterusnya. Ya, masya Allah kalau kita pikirkan ya. Jadi makanya disebut dengan jadal, karena ini sudah permusuhan yang sangat tinggi. Ini kenapa dia bilang begitu? Karena sudah kalah sekarang. Debat, kalah mereka. Kata dia, ya Nuh, qad jadaltana, kamu itu kamu sudah telah berbantah-bantahan dengan kami. Banyak kali kamu sudah berdebat. Fa aksarta jidalana, dan kamu telah banyak sekali kamu mendebat kami ini, dan dia kalah. Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Orang kalau sudah kalah, ini nunjukin kalahnya mereka dalam debat dengan Nabi Nuh alaihissalam. Karena itu sekarang ganti topiknya, dia tidak bicara itu lagi. Pertama dia meragukan kenabiannya, menyoal kenabian. Sekarang topiknya tidak, sudah. Ya, karena dia kalah, dan kata dia, gini ajalah, fa'tina bima ta'iduna, datangkan kepada kami apa yang telah dijanjikan, diancamkan kepada kami. In kunta minas shadiqin, jika kamu adalah orang yang benar. Ya. Apa yang terjadi? Qala innama ya'tikum bihillah insya'a wa ma antum bimu'jizin. Berkata, innama ya'tikum, aku tidak bisa merintah Allah. Allah saja yang akan mendatangkan azab tersebut kepadamu. Insya'a, jika Allah menghendaki. Wa ma antum bimu'jizin, dan nanti kalau sampai azab itu sudah datang, kamu tidak akan bisa melepaskan diri. Kamu akan hancur kamu nanti. Ya, ai bifaitin, kamu tidak bisa luput darinya. Wa qila bighalibina bikasratikum, kamu juga tidak akan bisa mengalahkannya, meskipun kamu banyak orang yang tidak akan bisa kamu. Ya, kalau nanti azab Allah itu sudah datang. Ini kalau disambungkan dengan ayat-ayat yang lain tentang tentang Nabi Nuh akan menarik ya. Tapi kita fokus dulu di surat Hud ya. Jadi debat mulai dari awal tadi ya. Kalau kita lihat kemarin dakwah tentang inti dakwah tentang ibadah ya, ditolak, dikritik balik oleh Nabi Nuh. Jidal itu sebenarnya kan sudah model dakwah yang paling terakhir sebagaimana dalam Al-Qur'an, ud'u ila rabbika ya bil hikmah wal mau'izatil hasanah jadilhum billati ahsan. Ini sudah yang paling terakhir untuk nunjukin Nabi Nuh ini. Di sini tidak dijelasin bagaimana dakwanya Nabi Nuh yang mau'izah hasanah, bagaimana dakwah Nabi Nuh yang hikmah. Di ayat yang lain dijelaskan. Yang di sini tahapan Nabi Nuh ketika sudah melakukan jidal dengan mereka. Ya, jadilhum billati ahsan. Kata Nabi Nuh, wala yanfa'ukum nushi, kata dia, enggak ada manfaatnya sudah. Ya, nasihatku. In aradtu an ansaha lakum, jika aku hendak memberi nasihat kepada kalian. In kanallahu yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Ya, sekiranya Allah, in kanallahu yuridu, Allah menghendaki, ayyughwiyakum, untuk membelokkan kamu. Ya, untuk ghawa, untuk menyesatkan kamu. Huwa rabbukum, dialah Rabb kamu. Wa ilaihi, dan hanya kepadanya turja'un, kamu dikembalikan. Ya, kalau kamu minta begitu, mentok, saya sudah dakwah semuanya ini, saya pakai hikmah, pakai mau'izatul hasanah, pakai mujadalah. Ya, kamu tetap saja kayak begitu, udah tidak ada manfaatnya nasihat saya. Jika memang saya hendak memberikan nasihat, tapi memang Allah menghendaki untuk menyesatkan kamu. Ini yang menjadi salah satu ayat yang menentang paham Qadariyah dan Mu'tazilah ya, yang meyakini bahwa
Allah itu tidak bisa menyesatkan, itu semuanya adalah tergantung dari kita sendiri. Enggak, dalam agama bisa kan kalau orang pidato itu saya wa may yudlilillah ya dan seterusnya. Bisa ya, tapi tentu maksudnya tidak ada kekamian, ada kerjasama ya. Jadi orang samalah kayak dosen itu loh, bisa meluluskan, bisa tidak luluskan ya. Jadi dia bisa semuanya kalau dia mau dan seterusnya. Ini sudah parahnya ya, sudah saking parahnya kemudian masih menolak terus, baru Nabi Nuh kemudian berkata am yaqulu naftara ya. Malah Nabi Nuh itu kemudian berkata apa? Iftarahu. Kamu itu cuman iftira, ngada-ngada, bikin hoax, bikin sesuatu yang sebenarnya tidak ada tapi kamu ada-adakan. Qul, katakan Nabi Nuh, iniftara ituhu, jika aku mengada-adakan, ya, kamu itu ada-ada aja, bikin nabi, bilang sama ngaku jadi nabi, begini-begini, kata qul iniftara ituhu, kalau aku itu bikin-bikin, ya, fa'alayya ijromi, kata dia, maka alayya ataskulah ijromi, dosa-dosamu. Ya, wa ana bari'um mimma tujrimun, dan aku berlepas diri mimma tujrimun, dari dosa yang kalian buat. Ya, ini sudah saking parahnya sekarang permusuhan. Kita cepatkan ya, ana bari'um mimma tujrimun, maksudnya dari kekufurannya, dari kebohongannya. Ya, sudah saya berlepas diri. Ya, kata dia. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumik illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Wa uhiya, dan diwahyukan kemudian kepada Nabi Nuh, annahu, sesungguhnya, la yu'mina, sama sekali ya tidak akan beriman, min qaumika, dari kaummu, illa, kecuali, man, orang, qad amana, yang sungguh-sungguh telah beriman ya kepadamu, ya, fala tabta'is, kamu itu jangan bersedih hati ya, bima kanu yaf'alun, terhadap apapun yang mereka telah lakukan atau kerjakan ya. Jadi sekali lagi ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya, bahwa tugas dai itu hanyalah tabligh. Urusan orang itu mendapat hidayah atau enggak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang sedih tentu saja kalau kita dakwah terus 1950 tahun nggak ada yang ikut, hanya sekitar 40 orang, tentu sedih. Ini gimana sih orang-orang, apalagi orang yang punya kecintaan yang amat sangat kepada mad'u, ya tentu. Lah Allah menghibur ini, ya. Fala tabta'is bima kanu yaf'alu. Enggak usah sedih. Ya. Ini Nabi Nuh sudah sangat parah, sampai pada titik kata Nabi Nuh, ini sudah tidak bisa lagi orang-orang ini. Sampai kalau di surat Nuh itu Nabi Nuh sampai berdoa apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan di atas permukaan bumi ini rumah-rumah dari orang-orang kafir, habisin semuanya ya Allah. Karena kata dia sudah tidak ada gunanya. Kalaulah orang-orang yang sekarang ini sudah tidak ada gunanya semuanya. Bahkan kalau nanti dia punya anak, anaknya juga sama. Itu katanya Nabi Nuh. Ya. Kalaulah dia nanti akan melahirkan anak, anaknya juga akan menjadi orang-orang yang berbuat maksiat. Makanya Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tadhar ya 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, ya, saking sudah maksimalnya ya, ditentang dan seterusnya. Jangan bilang ini sedikit, 950 tahun. Sampai kemudian Nabi Nuh itu sudah tidak bisa lagi ya. Nabi Nuh kemudian menyatakan yang memang bisa beriman itu ya memang orang yang sungguh-sungguh beriman kepadamu. Karena itu tidak usah sedih dengan apa yang mereka lakukan. Apa di antara yang mereka lakukan? Ada satu riwayat ini. Inna rajulan min qaumi Nuh hamala ibnahu ala katifihi. Jadi falamma ra'a as-sabiyyu Nuhan qala li abihi
i'tini hajaran fa'atahu hajaran wa rama bihi Nuhan alaihi salam fa'admahu auhallahu ta'ala annahu la yu'mina min qaumika. Ini ceritanya adalah ada seorang laki-laki dari kaumnya Nabi Nuh membawa anaknya. Ya. Kemudian si anak tersebut melihat Nabi Nuh. Anaknya ini yang masih kecil ini. Terus dia bilang sama bapaknya. Kata dia, "Bapak, kasih saya batu." Fa'atahu hajaron, dikasih batu ini, waroma bihi Nuhan, dan dia kemudian melempar dengan batu tersebut kepada Nabi Nuh alaihissalam, fa'admahu, dan mengucurkan darah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fa'auhallahu ta'ala, kemudian Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Nuh, annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Kurang ajar ya. Coba rek sampai seperti itu. Bapake koyo ngono, anake koyo ngono. Bayangin anak itu, Pak, ini Pak Nuh Pak, ayo Pak, Nuh batu Pak, nah, kurang ajar dong ngono itu. Ya, makanya di sini tabtais al-bu'us ya, al-bu'su ay al-huznu ya. Saking parahnya sudah mentok sekarang Nabi Nuh sampai berdoa kemudian Rabbi la tadhar itu baru di ayat yang ke-37-nya hukuman sudah mulai datang ini. Wasna'il fulka ya. Manufacture kata dia, bikinlah, suruh buat apa? Bahtera sekarang, bikin perahu yang raksasa bi'ayunina. Kalimatnya menarik rek, dengan penglihatan kami, dengan pandangan kami. Apa maksudnya? Ada yang menyatakan Nabi Nuh ini sebenarnya bukan orang yang mengerti urusan bikin perahu dan seterusnya. Bahkan ada yang ngece-ngece itu ngomongnya begini, mana tadi ngomongnya begini ya pemana tadi lupa saya Abi. Dia, Nuh, kamu dulu ngaku jadi nabi, sekarang jadi tukang kayu. Ya, sudah berubah ya? Coba bayang Nuh. Masya Allah ya. Itu omongannya umatnya Nabi Nuh. Ya gila ya. Apa ini maksud dengan bi'ayunina? Ini ibaratun anil idrok wal ihatah maksudnya. Ya. Jadi ada banyak maknanya ini. Satu, bi'ayunina maksudnya adalah bihifdina, dengan penjagaan kami. Ya, dengan bihirasatina, ya dengan penjagaan kami juga. Ya. Dilihat, bahkan ada riwayat nanti Nabi Nuh itu diajari oleh malaikat begini caranya, karena tidak tahu. Ya, ada yang menyatakan bi'ayunina ay bi'ayuni malaikatina allati ja'alnahum uyunan ala hifdzika wa ma'unatika. Ya, dengan penglihatan malaikat yang Allah menjadikan mereka sebagai uyunan ala hifdzika wa ma'unatika. Ya, nanti akan nolong Nabi Nuh ngapain dan seterusnya ya. Sehingga banyak. Ada juga yang mengartikan bi'ayunina dengan bi'ilmina, langsung dikasih ilmu, langsung jadi ahli perkapalan ya, langsung sarjana teknik perkapalan, meskipun tidak usah kuliah teknik perkapalan ya, minggu Nabi Nuh. Oke, wala tukhatibni wa yasna'il fulka. Yang menarik ada banyak riwayat kemudian nanti diceritakan di sini Nabi Nuh itu hidup 100 tahun, yaghrisus syajar wa yaqta'uha wa yuyabbisuha wa mi'ata sanah ya'maluha. Jadi Nabi Nuh itu mulai nanam kayu, mau terus memotong kayu, mengeringkan kayu, terus bikin itu ya sepanjang umurnya dia bikin begitu itu. Masya Allah ya. Jadi ada lagi yang lucu lagi, wallahu alam, ini riwayat-riwayat yang banyak dan seterusnya ya. Yang menyatakan amilanu safinatahu bi biqai Dimashq. Jadi Nabi Nuh bikin perahunya di Damaskus, tapi motong kayunya dari gunung di Libanon. Waduh ya. Wallahu alam, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas Nabi Nuh itu nanam-nanam kayu sendiri, motong-motong sendiri, ngering-ngeringin sendiri, dan bikin batu sendiri. Semuanya dengan apa? Bi'ayunina. Maksudnya gitu. Ya, bi'ayunina. Nah, ketika disuruh wasna'il fulka, Nabi Nuh berkata, Ya Rabb, ma'ana binajjar. Kata Nabi Nuh, Ya Rabb, saya ini bukan tukang kayu. Saya nggak bisa. Kulo lulusan PAI, Allah. Sanes teknik perkapalan. Ya, bala fa inna dzalika bi'aini, kata Allah. Tenang saja Nuh. Ya, semuanya ada dalam pengawasanku. Ya.
Maka kemudian langsung Nabi Nuh menjadi jago dalam bikin perahu. Itu ceritanya begitu, ya, langsung. Wayasna'ul fulka, satu ayat lagi, dan mulailah Nabi Nuh kemudian membikin perahu tersebut. Ya. Berapa lama? Ada yang menyatakan 60 tahun, ada yang menyatakan 40 tahun, macam-macam pendapatnya. Bikin perahunya saja ini, ya. Tapi lihat, wa kullama, setiap marra alaihi malaun, tadi itu kaum elitnya min qaumihi, kalau dia berjalan, sakhiru minhu, dia ridicule him, apa, ngilok-ngilokno, ngece-ngece, ya, ngejek-ngejek. Piye noh? Kapan banjire? Nah, kapan banjir noh? Masya Allah. Qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskhurun. Ya, Nuh kemudian berkata, katakanlah Nuh, ya, in taskharu, jika kamu mengejek kami, in taskharu minna fa inna naskharu minkum, maka sesungguhnya kami pun akan mengejekmu sebagaimana kalian mengejek kami. Ya, saking tidak kuatnya. Asaufa ta'lamuna may ya'ti 'adzabu yuhzihi wa yuhillu 'alaihi 'adzabum muqim. Fasaufa ta'lamun, kelak kamu akan mengetahui may ya'tihi 'adzab, siapa yang akan ditimpa azab, ya, yuhzihi, ya, yang menghinakannya, wa yuhillu 'alaihi 'adzabum muqim, dan yang akan ditimpa azab yang kekal. Kita cepatkan saja, ya. Hatta idza jaa amruna. Lah, ini sudah kisah kisah terjadinya azabnya. Saya kira sampai ayat ke-40 dulu lah. Besok kita lanjutkan bagaimana kisah ketika gelombang itu datang dan kemudian menjadi banjir raksasa anaknya Nabi Nuh. Oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh disuruh memasukkan umatnya yang beriman tadi, pasangan-pasangan termasuk istri-istri dan anak-anaknya, ya. Tetapi kemudian anaknya tidak mau, nanti dramanya dan seterusnya, ya. Di 40 ini adalah awalan dari proses kejadian banjir tersebut. Insya Allah kita akan diskusikan besok hari, ya. Sudah 5:30. Ya, saya kira itu dulu untuk hari ini. Saya ada tambahan untuk kemarin. Saya kemarin menjelaskan bagaimana hadisnya Rasulullah SAW. Saya hanya ingin nunjukin ke kalian saja karena menurut saya menarik. Kemarin ada hadis yang saya bacakan bahwa kata Rasulullah SAW, zaman akhir itu nanti bangsa-bangsa akan mengerumuni umat Islam itu untuk mengkonsumsi umat Islam, makan umat Islam, sebagaimana mereka akan memakan makanan dalam nampannya atau dalam mangkoknya. Yang menarik, saya dengerin salah satu ceramah orang Amerika di Yakin Institute. Dia cerita di Museum Inggris itu tahun 1802 ada gambar yang dibikin oleh European people itu, ya. Gambarnya itu persis sebagaimana yang digambarkan oleh hadis ini, ya. Saya ingin tunjukin itu kepada kalian, ya. Menurut saya menarik, ya. Karena saya lama 2 hari baru ketemu gambarnya ini, nyari-nyari. Akhirnya memang harus masuk ke British Museum baru ketemu gambarnya, ya. Jadi gambarnya begini kalau kamu lihat. Jadi menarik. Jadi ini orang-orang Eropa yang ada di meja itu, ya. Sementara tengahnya ini gambar Turki, gambar kalkun. Turki itulah kalkun. Tapi kepalanya itu adalah khalifah. Gambar khalifah Turki Utsmani. Jadi kalkun ini adalah negara-negara Islam saat itu. Dan ini yang gambar orang Eropa, maksud saya itu 1802. Ini di bawahnya ada penjelasannya, ya. Nanti kalau kamu tertarik cari di British Museum, masuk ke websitenya, ada gambar ini yang dibikin untuk menunjukkan shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim, ya. Nabi menyatakan bahwa nanti di zaman akhir itu bangsa-bangsa akan mengerumuni kalian seperti mereka sedang mau menyantap makanan dalam satu nampan atau satu mangkok, ya, kayak begini. Dan masing-masing saling, saya suwiwine, saya pahanya, lah gila loh.
Masya Allah ya, kalau kita perhatikan cocoknya hadis Rasulullah SAW dengan apa yang terjadi pada saat ini. Ya, itu sebagai tambahan menurut saya hal yang menarik ya, yang bisa kita lihat sampai detik hari ini. Saya kira itu saja untuk hari ini. Mohon maaf Rek, masih belum selesai ceritanya Nabi Nuh. Insya Allah kita selesaikan minggu depan. Semoga ada manfaatnya. Adanallahu ikum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.